Definition expressing cause and effect. Expressing cause and effect menjelaskan hubungan sebab akibat dan bisa berbentuk klausa maupun kalimat. Jika berbentuk klausa, biasanya terdapat dalam satu kalimat yang sama dan dipisahkan dengan tanda koma. Sedangkan, jika berbentuk kalimat, biasanya terdiri dari dua kalimat yang masih berhubungan. What is cause and effect? Apa itu cause dan effect? Cause is something, someone, or action that causes something else to happen. Sedangkan effect is another thing caused by that cause. Artinya, cause adalah sesuatu, seseorang, atau tindakan yang menyebabkan hal lain. Sedangkan effect adalah hal lain yang disebabkan oleh cause. Bagian-bagian untuk membuat kalimat cause and effect. Pertama, conjunction. Conjunction yang sering digunakan dalam expressing cause and effect terdiri dari because and since. Kedua, transition. Terdiri dari therefore and consequently. Ketiga, preposition. Terdiri dari due to, because of, and thanks to. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas one by one. 1. Conjunction. Conjunction adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menghubungkan frasa dan klausa. Beberapa conjunction yang sering digunakan untuk expressing cause and effect, yaitu because. Because artinya karena dan digunakan untuk menjelaskan sebab atau cause. For example, my mother is cooking a feast because my sister said that she will be coming today. Ibuku masak besar-besaran karena adikku bilang dia akan datang hari ini. Pada contoh tersebut, conjunction because menjadi kata hubung dari dua klausa. My mother is cooking a feast sebagai effect atau akibat, dan my sister said that she will be coming today sebagai cause atau sebab. Selanjutnya, since. Since artinya karena atau dikarenakan. Sebagai contoh, since it was hot, we turned the fan into max. Karena sangat panas, kami menyalakan kipas angin sampai maksimal. Dari contoh tersebut, kata since sebagai konjungsi, it was hot sebagai cause atau sebab, dan we turned the fan into max sebagai efek atau akibat. Jika menggunakan kata because and since, maka setelah kata itu harus diikuti dengan subject plus verb. Kedua, transition. Transition adalah kata transisi, yaitu menyambungkan dua kalimat yang terpisah dan menghubungkan kedua kalimat tersebut supaya menjadi terhubung antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Berikut kata transition yang sering digunakan untuk expressing cause and effect, yaitu therefore. Therefore artinya karena itu, maka dari itu, dan oleh karena itu. For example, her husband had an affair again for 3 times. Therefore, she decided to get a divorce. Suaminya berselingkuh lagi untuk 3 kalinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk bercerai. Kedua kalimat pada contoh tersebut merupakan kalimat terpisah. Untuk menyambungkan antara kalimat pertama dan kalimat kedua, maka harus ditambahkan kata transisi, yaitu therefore. Nah, therefore di sini adalah kata transisi yang berperan untuk menyambungkan kedua kalimat yang belum terhubung antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Selanjutnya, consequently. Consequently berarti akibatnya atau konsekuensinya. So, kata ini menjelaskan akibat atau efek dalam expressing cause and effect. For example, she forgot to turn off the stove when boiling the water. Consequently, the water was dried and the kettle was burned. Dia lupa mematikan kompor saat memasak air. Akibatnya, airnya kering dan seretnya gosong. Kata consequently menjadi penyambung antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat pertama, she forgot to turn off the stove when boiling the water, menjadi penyebab atau cause, dan kalimat kedua, the water was dried and the kettle was burned, menjadi akibat atau efek. Ketiga, preposition. Preposition adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan hubungan satu bagian dengan bagian lain dalam kalimat. Dalam expressing cause and effect,
Preposition digunakan untuk menjelaskan cause atau sebab yang mengacu pada kata benda. Bentuk kata preposition yang sering digunakan untuk expressing cause and effect yaitu due to. Due to artinya dikarenakan atau dikarenakan oleh. Kata due to bisa diletakkan di awal kalimat maupun di pertengahan kalimat. For example, due to the flood, the road was blocked and I cannot go anywhere. Dikarenakan banjir, jalan tertutup dan aku tidak bisa kemana-mana. Pada contoh tersebut, kata due to menjelaskan the flood sebagai frasa noun yang menjadi cause atau penyebab, kemudian mengakibatkan efek, yaitu the road was blocked and I cannot go anywhere. Selanjutnya, because of. Kata because of berarti karena sesuatu atau dikarenakan oleh sesuatu, sama seperti kata due to. Kata because of juga bisa diletakkan pada awal kalimat maupun di pertengahan kalimat. Penggunaan kata because of tidak membutuhkan kalimat utuh, namun hanya objek. Objek ini dapat berupa noun atau kata benda, pronoun atau kata ganti, atau verb ing. Rumus penggunaan kata because of yaitu because of plus noun. Contoh dari kata because of: she cannot meet and date a new guy because of her first love. Dia tidak bisa bertemu dan pacaran dengan orang baru karena cinta pertamanya. Nah, dari contoh tersebut kita harus bisa membedakan nih mana yang termasuk cause atau penyebab dan mana yang termasuk efek atau akibat. Di sini bagian cause atau penyebab terdapat pada bagian akhir kalimat, yaitu karena cinta pertamanya, dan mengakibatkan dia tidak bisa bertemu dan pacaran dengan orang baru. Dan kata because of ini menjadi penghubung untuk cause atau penyebab. Yang terakhir, thanks to. Thanks to artinya berkat atau dikarenakan. Kata thanks to ini menjelaskan suatu hasil yang baik atau positif.